Banyak cuan dari jamur tiram, pemirsa. Halo, apa kabar sahabat bisnis kreatif? Seperti yang sudah kita tahu sebelumnya, jika jamur tiram menjadi salah satu jamur yang tumbuh liar dan aman untuk dimakan. Jamur yang satu ini telah menjadi makanan sehari-hari yang cukup populer. Jamur tiram dapat dibudidayakan untuk keperluan konsumsi pribadi atau bisa juga dengan dijual kembali. Jamur yang dikenal sangat baik untuk kesehatan tubuh manusia ini mengandung serat makanan, beta-glukan, dan bahan-bahan lain yang dapat meningkatkan kesehatan. Di mana jamur yang satu ini memiliki rasa yang lembut dan bisa saja langsung digunakan untuk menambah rasa ke berbagai hidangan gurih. Nah, bagaimana cara budidayanya? Ikuti video kali ini. Ini dia, cara budidaya jamur tiram dari awal sampai akhir. Pilih bibit yang bagus. Cara budidaya jamur tiram yang pertama adalah memilih bibit yang jamur bagus. Pemilihan bibit jamur sangat penting dalam percobaan Anda karena itu juga akan menentukan kemudahan jamur tiram tumbuh. Sebaiknya belilah bibit jamur tiram dari petani jamur tiram yang sudah terbiasa membudidayakan jamur tiram sejak lama. Menyiapkan kumbung. Kumbung atau rumah jamur merupakan tempat untuk merawat baglok dan menumbuhkan jamur. Kumbung biasanya berupa sebuah bangunan atau ruangan yang diisi dengan rak-rak untuk meletakkan baglok. Ruangan ini harus memiliki kemampuan untuk menjaga suhu dan kelembaban. Kumbung biasanya terbuat dari bambu atau kayu. Dinding kumbung bisa dibuat dari papan. Atapnya Anda bisa menggunakan genteng. Dianjurkan untuk tidak menggunakan atap asbes atau seng, karena akan mendatangkan panas. Sedangkan pada bagian lantainya tetap menggunakan tanah, agar air yang digunakan untuk menyiram jamur bisa meresap. Perlengkapan kumbung. Di dalam kumbung dilengkapi dengan rak berupa kisi-kisi yang dibuat bertingkat. Rak tersebut berfungsi untuk menyusun baglok. Rangka rak bisa dibuat dari bambu atau kayu. Posisi rak diletakkan berjajar dan antara rak satu dengan yang lain dipisahkan oleh lorong untuk perawatan. Ukuran kumbung yang dianjurkan sebaiknya tidak kurang dari 40 cm. Rak bisa dibuat hanya 2-3 tingkat saja. Lebar rak 40 cm dan panjang setiap ruas rak 1 meter. Setiap ruas rak sebesar ini mampu menyimpan 70-80 baglok. Banyaknya rak sendiri disesuaikan dengan jumlah baglok yang akan dibudidayakan. Sebelum memasukkan baglok ke dalam kumbung, ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan. Pertama, kamu perlu membersihkan kumbung dan rak-rak dari kotoran. Yang kedua, lakukan pengapuran dan penyemprotan dengan fungisida di bagian dalam kumbung. Perlu diamkan selama 2 hari sebelum baglok dimasukkan ke dalam kumbung. Terakhir, saat bau sudah hilang, Anda bisa memasukkan baglok yang sudah siap untuk ditumbuhkan, di mana seluruh permukaannya sudah tertutup dengan serabut putih. Persiapan baglok. Baglok adalah media tanam untuk meletakkan bibit jamur tiram. Karena jamur tiram merupakan jamur kayu, sehingga bahan utama dari baglok adalah bekatul, gerajan atau serbuk gergaji, dan kapur. Semua bahan ini harus diaduk rata dan ditambahkan air sekitar 60% dari berat media tersebut. Baglok dibungkus plastik berbentuk silinder, yang dimana salah satu ujungnya diberi lubang. Di lubang inilah jamur tiram akan tumbuh menyembul keluar. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Pada budidaya jamur tiram skala besar, petani jamur biasanya membuat baglok sendiri. Namun bagi pemula, biasanya baglok dibeli dari pihak lain.
sehingga petani bisa fokus hanya menjalankan usaha budidaya saja tanpa harus membuat baglok sendiri. Perawatan baglok. Terdapat dua cara menyusun baglok dalam rak, yaitu dengan diletakkan secara vertikal dan horizontal. Meletakkan secara vertikal di mana lubang baglok menghadap ke atas, sedangkan cara horizontal lubang baglok menghadap ke samping. Kedua cara budidaya jamur tiram ini memiliki kelebihannya masing-masing. Kalau disusun secara horizontal menjadi lebih aman dari siraman air, karena jika penyiraman berlebih, air tidak akan masuk ke dalam baglok. Selain itu, untuk melakukan panen lebih mudah, hanya saja penyusunan dengan cara horizontal ini lebih banyak memakan ruang. Sebelum menyusun baglok, buka terlebih dahulu cincin dan kertas penutup baglok. Kemudian diamkan kurang lebih 5 hari. Bila lantai terbuat dari tanah, lakukan penyiraman untuk menambah kelembaban. Setelah itu, potong ujung baglok untuk memberikan ruang tumbuh lebih lebar. Biarkan selama 3 hari, dan jangan disiram. Cukup siram pada bagian lantai saja. Lakukan penyiraman dengan sprayer. Penyiraman sebaiknya membentuk kabut, bukan tetesan air. Semakin sempurna pengabutan, maka akan semakin baik. Kamu bisa menyiramnya 2 atau 3 kali sehari, tergantung suhu dan kelembaban kumbung. Kamu tetap perlu menjaga suhu pada kisaran 16-24 derajat Celcius. Memanen jamur tiram. Kalau baglok yang digunakan permukaannya telah tertutup sempurna dengan miselium, biasanya dalam waktu 1-2 minggu sejak pembukaan tutup baglok, jamur akan tumbuh dan sudah bisa dipanen. Baglok jamur bisa dipanen 5-8 kali bila perawatannya baik. Baglok dengan bobot sekitar 1 kg akan menghasilkan jamur sebanyak 0,7-0,8 kg. Setelah itu baglok dibuang atau bisa dijadikan bahan kompos. Panen ini dilakukan pada jamur yang telah mekar dan membesar. Tepatnya bila ujung-ujungnya telah terlihat meruncing, namun tundungnya belum pecah. Warnanya masih putih bersih. Bila masa panen lewat setengah hari saja, maka warna bisa menjadi agak kuning kecoklatan dan tudungnya akan pecah. Kalau sudah seperti ini, jamur akan cepat layu dan tidak tahan lama. Jarak panen pertama ke panen berikutnya berkisar 2-3 minggu lagi.